Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jokowi khawatir ya, takut Pak Andika menang di Pilgub Jawa Tengah. Ini kalau Pak Andika ini menang begitu kan ya, maka yang jelas di situ kiprah dari seorang Jokowi untuk mempersiapkan Gibran di tahun 2029 gagal total. Inilah yang harus kita lawan begitu kan ya. Warga Jawa Tengah jangan sampai ya diatur-atur para orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar ya terhadap di tahun 2029. Kita lihat saja realitasnya. Pak Andika saya kira ini sangat mumpuni sekali. Secara elektabilitas dan popularitas ini sangat tinggi. Masyarakat ya sangat menginginkan sosok Pak Andika ini. Cakepnya luar biasa begitu kan ya. Makanya saya agak demen sekali dipimpin oleh orang-orang yang kemudian ketegasannya sudah tidak bisa dihiraukan lagi begitu kan ya. Dibandingkan dengan ya Lutfi dengan Taji Yassin. Taji Yassin sudah berkali-kali mereka menjadi wakil ya gubernur di situ, tapi pada ujung-ujungnya ya itu aja, mereka hanya menjadi wakil. Karena apa? Ya karena ingin membutuhkan suaranya cuman. Tapi kelihatannya Pak Andika ini sangat-sangat luar biasa ya, dan konsisten mereka akan memajukan Jawa Tengah. Yang saya lihat hari ini pertarungan politik antara Jokowi dengan Bu Megawati ternyata ini sangat mumpuni sekali begitu kan ya. Karena di Jawa Tengah ini kandangnya adalah kandang banteng sehingga sulit untuk dikalahkan masalah soal pilkada. Kalau soal pilpres kemarin mulai dari era reformasi begitu kan ya, hanya keok begitu kan. Ya karena kita lihat saja di pilpres kemarin kan sudah tahu begitu ancamannya bagaimana kepada kader, kepada kepala daerah begitu kan, kabarnya begitu. tapi walaupun ini ya anehnya walaupun sosok seorang Jokowi di situ sudah memainkan peran ya, sudah memainkan segalanya, sudah mengendorse sana sini, tapi pada ujung-ujungnya Lutfi Taji Yassin ini sudah anjlok, tidak bisa diatasi lagi nih begitu kan. Karena pemilihan ini sebentar lagi, Bos. Pemilihan sebentar lagi, tidak bisa ya untuk memperbaiki citranya begitu di hadapan masyarakat Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah jelas di situ ya, saya yakin akan memilih ya Pak Andika dengan wakilnya di situ. Makanya ini keren luar biasa. Jadi pertama, Pak Andika tidak di-endorse oleh siapapun. Bukan tidak di-endorse oleh oleh influencer, tidak di-endorse oleh Pak Jokowi, tidak di-endorse oleh Prabowo ya, Presiden Prabowo, tidak di-endorse oleh siapapun, tidak di-endorse oleh para kalangan artis yang sekarang ini sudah jelas-jelas di depan mata. Ahmad Lutfi Taji Yassin sudah ketakutan. Yang di-endorse oleh Jokowi ya, di-endorse influencer, di-endorse oleh artis, tapi dampaknya kepada masyarakat tidak bakal akan dipilih. Artinya apa? Dampaknya mereka sudah tahu, rasional begitu kan ya, untuk memilih di Pilkada Jawa Tengah. Makanya saya kira ini akan menjadi potensi kemenangan untuk Pak Andika ini begitu kan ya, kalau ya mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya seperti itu ya. Makanya inilah politik, siapa yang tidak tahu Pak Andika begitu kan ya. Kalau ini tetap dipertahankan, saya yakin dan saya yakinnya Pak Andika akan ya terus terang insya Allah akan menang. Saya berpikir seperti itu karena Pak Andika ini ya kabarnya ya banyak orang yang suka terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Andika. Sangat-sangat luar biasa. Orangnya begitu sederhana, ya mantan angkatan di situ, ya mantan jenderal di situ. Ini kalau menjadi pemimpin, saya kira ini akan tegas ya, seperti Prabowo hari inilah ya. Makanya jangan heran kalau di Jawa Tengah itu adalah menjadi lumbung kemenangan dari Pak Andika Perkasa. Kita lihat saja. Masya Allah luar biasa begitu kan ya, Pak Andika Hendi ini untuk Jawa Tengah dicintai oleh masyarakatnya, dicintai oleh kalangan-kalangan bawah begitu kan.
tanpa pandang bulu siapapun di situ. Ini menunjukkan bahwa konsistensi dari Mak Banteng di situ benar ya mengusung Pak Andika. Tidak salah lagi di situ. Apalagi Mak Banteng ya. Apalagi Mak Banteng di situ begitu kan turun ke Jawa Tengah. Ingin melihat apakah Jawa Tengah masih ya lumbungnya ada lumbungnya PDP. Kita lihat saja ya, kita lihat saja di berbagai isu kemarin Mak Banteng ya, Ibu Megawati hanya turun satu kali untuk melihat ya apakah di sini ada yang lebih kuat dari Banteng. Coba cek turun. Pada akhirnya apa yang terjadi? Alah biasa. Cuma yang dikhawatirkan itu ya kelompok yang berwarna hijau itu begitu kan. maka Ibu Megawati ya nggak lagi di situ begitu kan ya, nggak lagi turun gunung. Sedangkan Jokowi lempar kaos ya, berpartisipasi aktif mengkampanyekan Ahmad Lutfi Tajazin, bertemu di situ, mengendorse di situ, bahkan seolah-olah Prabowo disuruh mengendorse. Ini logikanya gimana begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya Ahmad Lutfi Tajazin ini sudah blunder begitu kan ya. Ini sudah blunder. Maka pertarungan politik ini ya semata-mata pertarungan di tahun 2029. Siapa yang harus dipersiapkan? Apakah Gibran? Apakah Prabowo Gibran tetap konsisten atau tidak? Atau bagaimana? Inilah politik. Semoga saja ya di Jawa Tengah Mbak Banteng menang. Ya seperti Jawa Timur misalnya yang Bu Risma menang misalnya kan lumayanlah di Pilpres begitu kan. Karena di pulau-pulau Jawa ini sebagai pemilih terbanyak di situ maka ini akan menjadi rebutan ya. Ya sangat-sangat luar biasa antusiasme dari masyarakat di situ. Makanya saya tidak heran begitu kan ya, ketika seorang Jokowi sudah turun ke bawah, tapi Pak Andika sangat luar biasa. Secara elektabilitas dan popularitas, survei-survei yang muncul hari ini, Pak Andika yang menang di situ. Kita lihat saja, biasanya di Jawa Tengah, kalau disurvei, kalau surveinya tinggi, berarti itu yang menang. Ya berbeda dengan di Jakarta begitu kan. Walaupun surveinya sangat tinggi, ya belum tentu menang. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa pemilih di Pilkada Jakarta itu sangat rasionalitas sekali. Memilih orang pemimpin di situ harus melihat rekam jejaknya. Coba kita baca dulu beritanya. Ini agak menarik ya. Jokowi khawatir Andika Perkasa menang. Ya iyalah begitu kan. Keputusan Presiden ya ke-7 Joko Widodo alias Jokowi ikut mengampanyakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Ahmad Lutfi Tajazin dikritik pegiat media sosial ya dari Husnul Khotimah. Melalui di akun X ya pada 19 November 2024 Husnul menilai bahwa Jokowi memilih Ahmad Lutfi bukan berdasarkan kemampuan melainkan karena loyalitas. Bahkan Jokowi memilih Ahmad Lutfi bukan karena kemampuan, tapi karena loyalitas. Ini gimana begitu kan? Ini bukan soal loyalitas, ini bukan soal patuh atau tidak, tapi soal kemampuan untuk memimpin. Yang namanya pemimpin itu adalah satu, pro terhadap rakyat, ya, memperjuangkan hak rakyat. Infrastruktur apa yang harus kita berikan, jangka panjangnya seperti apa, ini yang harus kita lihat oleh seorang pemimpin yang namanya sidik, amanah, fatonah di situ atau benar-benar ya diterapkan dalam sistem politik rahmatan lil alamin. Tapi ya inilah politik begitu kan. Kepentingan-kepentingan itu tidak lagi di tahun 2029 ya Ahmad Lutfi harus menang di situ sebagai bentuk nanti ya komunisnya gampang untuk mengakomodir atau mengakomodasi ya pemilihan-pemilihan yang kemudian sekiranya Prabowo Gibran menang. Bukan seperti itu implementasinya. Kalau sudah implementasinya ingin satu visi dan misi, lah ini gimana begitu kan? Ya inilah politik yang ada ya. Coba kita baca lagi. Husnul Khotimah menilai bahwa sosok seperti Andika Perkasa lebih pantas memimpin Jawa Tengah karena dinilai tegas dan kompeten. Dia mampu berharap ya warga Jawa Tengah menyadari hal ini. Ya kita tahulah, walaupun sosok seorang Jokowi sudah sana sini mengkampanyekan Ahmad Lutfi Tajazin, tapi belum mampu mendongkrak elektabilitas apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Andika Perkasa. Itu belum begitu kan? Ya mendongkrak seperti itu belum. Ya akibatnya trust kepercayaan di situ kepada Mak Banteng sangat tinggi begitu kan ya. Kepada Pak Andika sangat tinggi. Coba kita lihat saja di Orde Baru sampai reformasi, kepemimpinan dari orang-orang yang punya
pengalaman begitu seperti militer itu masih diharapkan oleh masyarakat. Ya, coba Edi Rahmayadi di Sumut ya pada waktu itu begitu kan ya, di kalangan militer. Terus kemudian ya Pak Andika, Pak Prabowo begitu. Orang-orang masih mengharapkan itu. Jadi kalau Pak Andika menang, wah Jokowi bisa kelabakan ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Yang nonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.